Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan simulasi docking molekuler dari tahap awal pencarian makromolekul protein, kemudian preparasi ligan dan protein, hingga bagaimana menganalisis hasil simulasi docking molekuler. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu docking molekuler. Jadi, docking molekuler merupakan simulasi secara komputasi yang digunakan untuk memprediksi ikatan antara obat atau yang biasa kita sebut ligan dengan sisi aktif dari reseptor atau protein yang kita gunakan sebagai target. Kemudian, apa tujuan kita melakukan docking molekuler? Jadi tujuan utamanya ada 3. Yang pertama, memprediksi cara pengikatan dari ligan yang diketahui memiliki aktivitas. Kemudian mencari ligan baru secara virtual screening. Dan yang ketiga, memprediksi afinitas ikatan dari senyawa yang diketahui aktif. Selanjutnya, untuk melakukan simulasi docking molekuler ini, software-software apa yang harus kita download? Jadi yang pertama, MGL Tools versi 1.5.7 ini yang terbaru. Kemudian untuk visualisasinya dan preparasi ligan dan proteinnya kita bisa pakai Discovery Studio Visualizer versi terbarunya yang 2021. Untuk visualisasi sendiri kita juga bisa pakai Imol. Kemudian software berikutnya adalah Autodoc 4 dan Autogrid. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Silahkan disimak video berikut. Oke, jadi langkah pertama dalam melakukan simulasi docking molekuler, kita harus membuat folder proses docking. Di sini saya sudah buat folder proses docking, di mana isinya ini adalah Autodoc yang sudah kita download, itu kita copy dan paste ke dalam sini. Jadi nanti ada Autodoc 4 dan Autogrid 4. Kalau sudah kita buat satu folder seperti ini, selanjutnya yang harus kita cari adalah makromolekul protein yang mau kita gunakan sebagai target. Nah, untuk mendapatkan makromolekul protein ini, kita bisa dari situs www.rscb.org atau kita ketik aja langsung di sini protein data bank. Kita klik. Jadi protein data bank ini adalah sebuah dokumen atau kumpulan data eksperimental struktur 3 dimensi dari makromolekul. Di sini kita bisa langsung ketik PDB ID-nya kalau sudah tahu. Bisa dari studi literatur, penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau belum tahu ya kita bisa ketik misalnya siklooksinase atau obat apa berikatan dengan apa gitu. Bisa kita langsung tulis aja di sini, nanti muncul. Pada kali ini saya mau mencoba H9. Ini PDB ID ya yang saya ketik. Nah, ini merupakan struktur ibuprofen yang berikat. Jadi ini adalah struktur ikatan antara ibuprofen dengan siklooksigenase 2. Organismenya Mus musculus. Di sini yang kita ambil itu yang kurang dari 2 Armstrong. Kemudian untuk lihat ligan-ligannya apa saja yang terikat, kita bisa klik ligan. Karena ligan itu tidak hanya bisa saja tidak hanya ibuprofen. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ligan. Kalau untuk detailnya lagi, untuk melihat strukturnya kita bisa klik di sini. Nah, dari sini akan muncul
kita, karena kita mau lihat ligand saja, jadi kita tutup dulu ini air, kita tutup semua sisa ligand. Nah, dari sini kalau kita arahkan ke ligand, ini akan muncul keterangan di bawah pojok kanan. Kalau ini adalah struktur dari ibuprofen. Nah, jadi struktur ibuprofen itu seperti ini. Kalau mau lihat yang lain ada, tinggal kita cari aja. Ini. Kalau kita arahkan ke sini, nah itu 1,2 etanediol. Nah, karena kita mau ambil ibuprofen, kita perhatikan struktur ini aja ya. Karena ini nanti yang mau kita ambil, jadi kita coba ingat bentuknya. Kemudian kita download file dalam format PBB. Yang sudah terdownload ini kita pindahkan ke folder yang sudah kita siapkan tadi, proses docking. Nah, kalau sudah seperti ini, karena yang kita download ini itu bentuknya kompleks, selain ada protein, terus ligandnya juga tadi kan ada 6, terus ada residu-residu dan molekul air, jadi kita perlu preparasi ligand dan protein. Nah, untuk preparasi ini kita butuh ini ya, Discovery Studio. Jadi nanti kita selain menghilangkan residu dan molekul airnya, nanti kita juga memisahkan antara protein dan ligand yang kita mau tadi kan ibuprofen ya. Jadi nanti ada dua file yang berbeda. Jadi seperti ini tampilan dari Discovery Studio Visualizer yang kita pakai versi terbaru ya 2021. Langsung kita buka saja file yang sudah kita download tadi. Nah, kita ubah dulu visualisasinya agar warnanya lebih kelihatan. Klik script, visualization, kemudian publication quality. Jadi lebih enak dilihat. Nah, bintik-bintik kecil ini tuh merupakan residu dan molekul air. Kemudian ini ligandnya, ligand. Nah, ini mau kita hilangkan airnya dengan cara klik strip, selection, select water molecule. Nanti air berubah jadi warna kuning. Kemudian kita pencet delete di keyboard. Sudah. Kemudian kita mau ambil proteinnya dulu, kita hilangkan pakai atom, kemudian kita hilangkan ligand, klik script, selection, select ligand. Semua ligand warna kuning, delete. Nah, terus kita bisa cek apakah masih ada residu-residu yang belum terhapus. Kalau sudah bersih, bisa kita save dengan klik file, save as. Kita ganti namanya jadi protein. Tipenya ganti jadi protein database. Save. Jika kita sudah dapatkan protein yang terpreparasi, nah kita lanjut ke ligand. Kita mundurkan sampai kita dapatkan ligand, ya. Kemudian kita script selection, kita pilih yang protein change, terus kita delete. Nah, di sini kan banyak banget ligandnya. Kita tadi kan mau ambil ibuprofen, kita cari. Nah, ibuprofen itu kan yang ini nih. Yang lainnya kita delete dulu.
yang kecil juga yang lain. Sudah juga habisnya bersih. Oke, aman. Bersih kan tadi udah kita lihat ya struktur ibuprofen. Oke, sudah. Selanjutnya kita save dengan nama ligand. Tipenya jangan lupa diganti protein data bank. Save. Jika sudah, ini kan dalam format PDB ya tadi. Kita ubah jadi format PDB kita itu di Autodoc Tools. Jadi kita perlu buka Autodoc Tools. Di sini kita pakai yang versi 7. Jadi di Autodoc Tools ini nanti protein dan ligandnya kita kasih hidrogen dan muatan. Oke, jadi seperti ini tampilan dari Autodoc. Langsung kita mulai dengan file read molecule. Kita buka dari satu-satu ya. Dari protein dulu. Boleh. Protein, open. Kemudian kita mau tambahkan hidrogen, ketik edit, klik edit, hidrogen, add, kemudian pilih polar only. Oke. Selanjutnya kita tambahkan muatan, klik edit, charge, dan untuk protein ini adalah add Coleman charge, yang merupakan muatan positif. Oke. Sudah. Kemudian untuk menjadikan format PDB kita, kan ini tadi masih dalam bentuk PDB, kita klik grid, kemudian kita makromolekul, terus kita choose protein, select molekul. Nah ini oke, dan dia tersimpannya langsung nanti di file PDB kita. Kita masukkan ke folder yang sudah kita siapkan. Save. Nah, jika sudah, ini nanti tandanya berubah warna. Kita klik edit, delete all molecule. Kita gantian ke ligand lagi. File, read molecule, ligand, open. Kemudian kita edit, hidrogennya kita tambahkan. Ini polar only, oke. Selanjutnya kita tambahkan muatan, klik edit, charge. Nah, untuk ligand kita compute gas tiger, ini muatan negatif. Oke. Jika sudah, kita klik ligand, input, choose, ligand, select molecule for Autodoc 4. Oke. Nah, kemudian kita cek torsinya, klik ligand, torsion 3, choose torsion. Nah, di sini terlihat dari 32 atom, ada 4 atom yang dapat bergerak. Kita klik done, kemudian klik ligand, torsion 3, dan kita lihat set number of torsionnya. Karena tadi atom yang dapat bergerak itu tadi adalah 4, jumlahnya ya 4, jadi di sini juga harus 4. Karena ini sudah oke, kita klik dismiss. Kemudian kita save, klik ligand, output, save as PDB kita. Save. Sudah selesai, kita hapus, delete all molecule, continue. Kemudian kita akan atur parameter grid. Kita lanjutkan ke docking, baru kita ke run. Jadi supaya lebih mudah berurutan saja. Pertama, kita atur dulu file preference set. Nah, di sini kita ke alamat folder kita salin
alamatnya, kemudian kita kembali ke Autodoc, dan kita di startup directory ini kita paste, baru kita set, kemudian dismiss. Jadi nanti ketika kita run, langsung nge-link ke alamat folder yang sudah kita siapkan tadi. Setelah di set, kita langsung masukkan ligand dan protein yang sudah dalam format PDB-QT. Sudah, kemudian kita atur grid-nya untuk membatasi atau mengatur ruang lingkup ligand dalam mencari sisi aktif protein. Jadi kita batasi seperti itu. Kita klik grid makromolekul, choose, pilih yang protein, select molekul, yes, oke. Kemudian lalu kita klik grid, set map types, choose ligand, klik ligand, select ligand. Sudah, kita atur grid box-nya, grid box. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita atur. Ini number of point in X dimension, Y, Z, ada spasinya, kemudian ada center grid box-nya. Jadi biasanya untuk senyawa uji akan kita atur-atur, kita sesuaikan. Nah, untuk validasi docking kali ini kita pakai yang center on ligand. Jadi dia membacanya di sekitar ligand ini. Ligandnya yang jadi center. Sudah, kemudian klik file, close saving current. Jika sudah selesai, untuk save datanya kita klik grid, output, save GPF. Kita kasih nama docking GPF-nya. Jadi ini data grid box kita ada di sini. Oke, setelah grid kita ke docking. Di sini kita akan atur file parameter docking dengan memilih makromolekul, kemudian set rigid file name. Karena yang fleksibel itu ligandnya, jadi di sini kita pilih yang protein. Sudah, kemudian klik docking, ligand, kemudian choose, pilih yang ligand, select ligand, di accept. Kemudian klik docking, search parameter, ini genetic algorithm, ini untuk mengatur berapa kali penambatan. Biasanya dilakukan 100 kali penambatan agar lebih akurat, atau bisa lebih. Di sini bisa kita coba 100 kali, tapi nanti proses simulasinya akan jauh lebih lama. Accept. Kemudian klik docking. Nah, ini jangan sampai lupa di klik docking parameter, walaupun hanya kita tinggal klik accept ini, tapi kalau sampai terlupa nanti ketika muncul hasil simulasinya tidak dapat dibaca, error. Kemudian klik docking kembali, terus kita set dengan memilih output Lamarckian. Di sini kita kasih nama docking GPF. Ini adalah file parameter docking kita. Sudah selesai, selanjutnya kita ke run auto grid. Nah, di sini karena kita sudah set di awal tadi, ketika kita klik browse, langsung munculnya ke alamat folder kita. Kita pilih yang auto grid 4, open, kemudian browse, pilih yang docking GPF, open. Nah, ini kita hapus alamatnya, delete. Jadi dimulai dari auto grid, ini kita delete, docking GPF, ini delete, docking GLG, launch. Nah, jadi ini ada proses. Jadi jangan di dismiss atau di close,
tunggu sampai hilang. Kalau sudah hilang berarti proses sudah selesai. Nah, sudah. Kita lanjutkan run autodoc. Nah, browse, kita pilih yang autodoc 4. Open, kemudian browse docking DPF. Kalau yang grid tadi DPF, yang autodoc ini DPF. Open, CMD-nya kita hapus, dimulai dari autodoc, docking DPF, docking DLG. Nah, launch. Nah, ini tunggu sampai dia hilang sendiri. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kalau kita lakukan 100 kali penambatan, ya kurang lebihnya 30 menit atau lebih. Memang lebih lama. Jadi, nanti hasilnya kita akan mendapatkan file dalam format .dlg dan .glg. Ini jika sudah selesai, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Coba. Hasilnya, nah ini kan yang tadi parameter GPF ini kita butuh untuk membuka data-data ini, kita butuh notepad. Nah, di sini kan kita tadi pilih center on again, kita nggak ada ubah ya. Jadi di sini masih 40, 40, 40. Kemudian di sini juga bisa kita lihat koordinat X, Y, Z-nya berapa. X-nya 19,3, Y-nya 14,8, kemudian Z-nya 68. Terus apa yang bisa kita lihat di docking DPF? Nah, di sini kita bisa lihat penambatannya kita lakukan tadi kan 100 kali. GR-nya jadi 100. Kemudian .glg. Di sini kita bisa lihat ini adalah koordinat sebelum kita klik center on again. Dan ini adalah koordinat setelah kita klik center on again. Kemudian untuk melihat hasil simulasinya docking DLG. Nah, di sini datanya kan banyak. Kita bisa melihat energi bebasnya berapa. Nah, untuk melihat resumenya kita Ctrl F, kita ketik histogram. Nah, nanti muncul. Nah, di sini ada cluster rank, kemudian ada loss limit energy run, non-binding energy, dan non-in class. Jadi di sini cluster rank ini adalah berapa posisi atau konfirmasi yang diduduki oleh ligan terhadap target dari 100 kali penambatan. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata hanya ada satu konfirmasi saja dengan energi bebasnya minus 7,47. Nah, minus energi bebas ini bisa digunakan untuk perbandingan dengan senyawa uji. Jadi yang mana yang paling rendah itu nanti berarti yang paling stabil. Dan RAM-nya adalah 18. Kemudian untuk melihat apakah hasil validasi docking menggunakan software yang kita pakai ini layak atau tidak untuk dilanjutkan docking molekuler senyawa uji, nah itu kita harus lihat nilai RMSD-nya, di mana jika di bawah kurang dari 2 Armstrong, itu berarti dapat dikatakan valid. Nah, di sini nilai kita 0,459 Armstrong, maka ini dapat dikatakan valid.
Selanjutnya, kalau mau melihat asam amino yang terikat dengan ligan yang berperan menjaga stabilitas senyawa pada reseptor, itu kita bisa pakai autodoc. Baru nanti visualisasinya kita bisa pakai Discovery Studio Visualizer 2021 atau bisa juga pakai Gmail. Jadi ini kita edit, delete all molecules, continue. Kemudian kita pilih analyze, docking, open. Nah, ini kan data kita tadi kan .png ya. Open. Oke. Kemudian analyze, makro, molekul, kemudian open. Oke, sudah muncul. Kemudian analyze, conformation, play length by energy. Nah, ini kita klik yang dua dari kanan. Ini kita dapat melihat show info. Di sini ada binding energi, ligan, ada data-data yang dapat kita lihat. Kemudian with half bonds. Nah, ini dapat terlihat ada protein asam amino arginin yang berikatan dengan ligan kita ada dua. Oke, nah untuk melihat juaranya tadi, jadi kita buat dulu, kita set ya, kita set datanya. Ini kita tulis 0 untuk kita buat standar, kita set right complex. Ini kita tulis standar set. Kemudian kita kan mau lihat juara satu tadi ada GR berapa ya. Kita mau lihat pada run keberapa asam amino itu ikatannya seperti apa gitu. Jadi kita ke docking DLG. Nah, ini tadi runnya pada 18. Jadi kita di sini 18, ketik 18, jadi kita klik right complex. Kita tulis complex. Kita klik ketik kompleks. Nah, untuk melihatnya kita memakai Discovery ya. Kita tutup dulu. Ke ligan yang tadi kita preparasi, kita buka file kompleks kita tadi, ini kita ubah jadi all file. Kemudian kita pilih kompleks, open. Kemudian lihat di sebelah kiri, di sini ada ligan interaction, diklik. Nah, kemudian show 2D diagram. Nah, jadi di sini terlihat tadi kan di autodoc kita dapat ada asam amino arginin yang berikatan. Di sini kita bisa lihat lebih detail. Kita klik kanan warna orange ini. Kalau belum mau terklik, kita coba putar-putar dulu ya. Mau kita klik. Nah, atribut of. Nah, ini kelihatan ada asam amino arginin yang berikatan dengan ligan kita ya, IBP ini, ibuprofen tadi. Ada atom O.
Nah, untuk yang oranye ini merupakan ikatan hidrogen elektrostatik. Di sini kita bisa lihat jaraknya, terus koordinatnya. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat yang hijau ya. Klik kanan, atribut. Nah, di sini sama ada asam amino arginin berikatan dengan ibuprofen ada atom O. Untuk yang hijau ini merupakan ikatan hidrogen. Ini jaraknya, koordinatnya bisa kita lihat. Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti dari asam amino ini kita dapat bandingkan dengan hasil antara validasi metode atau senyawa uji atau studi literatur sehingga kita tahu apakah ada ikatan yang berpotensi. Nah, untuk visualisasi 3 dimensinya kita bisa pakai IMO. Ya, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.